Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadila dari kelas Fisika 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari ide bisnis untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, bahkan suatu organisasi untuk memecahkan suatu permasalahan dalam memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Bisnis yang muncul dari ide kreatif dan juga perencanaan yang matang akan menjadi potensi keberhasilan yang besar dibandingkan bisnis yang dimulai tanpa perencanaan yang matang. Tidak sedikit pembisnis memulai bisnisnya tanpa memperhatikan ide kreatif dan juga perencanaan yang matang. Hal ini akan mengakibatkan pembisnis akan mengalami penurunan penjualan, bahkan akan mengalami kerugian. Apabila kondisi ekonomi saat ini, di mana daya beli masyarakat semakin menurun, sedangkan harga kebutuhan pokok terus saja menaik. Kondisi ini akan menuntut kita untuk kreatif dalam memulai usaha. Mau tidak mau, kita harus mempunyai ide bisnis yang benar-benar kreatif dan inovatif agar kita bisa terus berjalan meski dalam kondisi yang kritis. Lantas, bagaimana cara mencari ide bisnis yang kreatif dan inovatif? Ada 6 cara mencari ide bisnis yang kreatif dan inovatif, yaitu 1. Temukan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bagaimana cara kita menemukan permasalahan tersebut? Yaitu dengan cara observasi. Observasi ini dilakukan tujuannya untuk mencari tahu atau mengetahui kebutuhan apa yang paling banyak digunakan atau yang dibutuhkan di dalam masyarakat, tapi belum ditemukan solusinya. Nah, dari sini akan timbul ide bisnis untuk bisnis yang akan kita lakukan. Kedua, lakukan riset produk dan bisnis. Riset perlu dilakukan agar kita bisa memastikan ide bisnis kita ini diterima atau tidak oleh pasar ataupun masyarakat. Kita bisa melakukan riset dengan memanfaatkan internet. Dengan browsing, kita bisa menemukan produk dan ide bisnis yang masih berhubungan dengan ide yang kita pikirkan. Dari penelusuran tersebut, kita akan lebih mudah memadukan produk atau bisnis yang sudah ada menjadi ide bisnis yang lebih kreatif dan inovatif. Ketiga, belajar dari kesuksesan orang lain. Dengan mengamati bisnis yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, kita akan mengetahui keunggulan apa saja dari bisnis tersebut. Nah, dari keunggulan itu kita bisa mempelajarinya, sehingga kita bisa mendapatkan ide bisnis yang serupa namun bisa dimodifikasi agar menjadi nilai lebih. Keempat, dapatkan inspirasi dari masalah personal. Bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi dari masalah personal? Caranya, jika kita mendapatkan suatu masalah, maka berhentilah mengeluh. Berpikir positif dan carilah solusi dari permasalahan tersebut. Karena bisa jadi solusi yang kita temukan dari permasalahan akan menjadi sebuah ide bisnis terbaik kita. Kelima, belajar dari masalah orang lain. Maksudnya, kita bisa menemukan ide bisnis dari permasalahan yang dikeluhkan oleh orang lain terkait produk atau perusahaan yang sudah ada. Dari respon orang lain inilah kita tahu bahwa terdapat kekurangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, dari kekurangan itu kita bisa mencari solusinya, sehingga akan menjadi ide yang bagus untuk membangun sebuah usaha. Keenam, yaitu amati tren yang sedang berkembang. Tren adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Kita bisa mengamati tren pada lingkungan dan kemudian menjadikannya sebagai inspirasi dalam memulai sebuah bisnis. Dengan mengikuti tren, kita akan lebih mudah dalam menjaring konsumen dalam waktu yang cepat. Sekian presentasi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.